Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, terima kasih sudah hadir dalam forum ini. Pada hari ini kita akan menyelenggarakan konferensi pers, di mana konferensi pers ini adalah menyikapi terkait dengan launching yang sudah dilakukan oleh KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, terkait dengan perlawanan kita terhadap bahaya dari asbes. Jadi kita sudah melakukan seminar, menyelenggarakan satu forum, di mana dalam forum ini kita meluncing begitu ya agenda KSPI, komitmen KSPI untuk memastikan bahwa bahaya asbes itu harus diketahui oleh sebanyak mungkin orang, dan kemudian juga ada regulasi yang kuat untuk memastikan bahwa paparan asbes itu tidak merugikan para pekerja. Itu satu hal yang ingin kita tegaskan. Nah, pada hal yang sama kita juga ingin memastikan bahwa K3 ini adalah sesuatu yang harus kita gaungkan, karena K3 bukan hanya bicara tentang keselamatan dan kesehatan, tapi juga bicara tentang bagaimana masa depan dari kelas pekerja. Walaupun saat ini kita sedang sibuk atau fokus dalam perjuangan terkait dengan upah, kita juga fokus dalam perjuangan terkait dengan PHK, kita juga fokus terkait dengan perjuangan untuk memastikan agar undang-undang ketenagakerjaan yang baru itu benar-benar berpihak kepada kepentingan kaum buruh. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa K3 adalah bagian yang harus terus kita perhatikan. Baru-baru ini misalnya ada banyak kecelakaan yang kita dengar, ada gedung yang terbakar, dan semuanya itu menyebabkan para pekerja mengalami kerugian, bahkan ada yang sampai meninggal dunia begitu. Nah, momentum ini juga sekaligus momentum untuk menguatkan kembali komitmen kita terkait dengan K3, dan juga mengingatkan terkait dengan bahaya asbes yang semakin hari semakin jarang dibicarakan, padahal kita dalam ancaman terkait dengan hal itu. Nah, yang pertama kita sudah hadir dalam konferensi pers ini, ada Pak Ridwan Panjaitan. Beliau adalah ahli K3 dari FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Mitra Indonesia. Kemudian juga ada Pak Sofyan Abdul Latif, beliau adalah tokoh senior dalam gerakan serikat buruh dari Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi, dan kemudian juga ada Bung Slamet Rizky dari Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi. Nah, yang pertama mungkin kita akan dengarkan dari Bung Slamet terkait dengan apa pandangan dari kawan-kawan dari sektor farmasi dan kesehatan terkait dengan K3 secara umum, dan kemudian secara khusus terkait dengan bahaya dari asbes. Silakan Bung Slamet. Terima kasih Bung Kahar. Dari Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi, tentunya K3 ini menjadi isu yang tidak boleh terpinggirkan. Ini harus menjadi isu utama perjuangan kita. Dan terkait dengan isu K3, tentunya Parkes selalu komitmen bahwa isu K3 menjadi isu perjuangan yang utama. Kemudian terkait dengan bahaya asbestos. Bahaya asbestos ini tentu menjadi isu yang penting, sebagaimana yang menjadi KSPI saat ini konsen adalah terkait dengan bahaya asbestos. Dan dari federasi ini harus memberikan support yang penuh. Tentunya melalui divisi K3, bahaya asbestos ini akan terus kita coba kampanyekan terkait dengan bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan asbestos, karena walaupun sudah banyak negara yang melarang penggunaan asbestos, tapi pada kenyataannya, pada faktanya, Indonesia belum melarang, dan penggunaannya justru malah semakin masif, baik di kalangan masyarakat, apalagi teman-teman pekerja yang bekerja di sektor yang berhubungan langsung dan mendapatkan paparan atau pajanan terhadap asbestos. Ini tentu akan menjadi bahaya kesehatan yang sangat tinggi terhadap teman-teman pekerja. Untuk itu tentunya kita terus berkomitmen untuk bagaimana kita terus mengkampanyekan secara berkesinambungan agar bahaya asbestos ini bisa kita minimalisir, atau bahkan kita bisa mendorong pemerintah untuk melarang penggunaan asbestos. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bung Slamet. Teman-teman, tadi sudah ditegaskan begitu ya dari Bung Slamet dari sektor farmasi dan kesehatan, yang secara tegas mengatakan bahwa harus ada ketegasan dari pemerintah untuk memastikan soal asbes ini benar-benar dibuka apa yang menjadi bahayanya, sehingga semua orang tahu, bahkan kalau memungkinkan sampai pada tahap pelarangan dari asbes di seluruh negeri begitu. Nah, berikutnya ada Pak Sofyan Abdul Latif dari sektor pariwisata reformasi.
beliau adalah seorang yang sudah lama begitu ya menggeluti dunia serikat pekerja, dan tentu kita ingin juga minta pandangan dalam konteks bagaimana penguatan K3 supaya ini menjadi budaya bagi pekerja Indonesia, dan sekaligus bagaimana isu soal asbes ini bisa digaungkan lebih kuat begitu ya, supaya semua orang juga tahu tentang bahaya dari asbes. Ya. Silakan Pak Sofyan. Terima kasih. Untuk penguatan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya asbestos ini memang perlu didukung dengan data yang pertama. Kita sampai saat ini belum tahu berapa banyak perusahaan di Indonesia secara nasional yang mengandung asbestos, atau lebih dikenal dengan B3 sebenarnya, bahan beracun dan berbahaya. Karena sebenarnya bukan hanya asbestos saja, tetapi juga ada bahan-bahan lain yang mengandung beracun dan berbahaya. Seperti sekarang ada pabrik aki misalnya, aki kendaraan. Sekarang kendaraan banyak menggunakan aki, itu juga mengandung bahaya. Kemudian juga kimia lainnya juga itu juga banyak mengandung bahaya. Tapi untuk kali ini memang kita fokus pada asbestos dulu. Nah, untuk itu memang kita perlu nanti meminta data ke Departemen Perindustrian menurut saya, berapa banyak perusahaan asbestos atau yang mengandung asbestos. Kemudian nanti juga kita perlu apakah dari Departemen Perindustrian atau dari Departemen Tenaga Kerja, berapa banyak tenaga kerja yang bekerja di sana. Dan kemudian yang berikutnya nanti kita juga perlu tahu, mungkin melalui BPJS atau nanti Kementerian Kesehatan, berapa banyak pekerja yang terkena penyakit akibat kerja dari asbestos itu. Sehingga demikian sosialisasi dan kampanye yang kita lakukan itu betul-betul efektif dan memenuhi sasaran. Sebab kemungkinan tidak semua daerah ada industrinya, tapi kalau kita kampanye secara nasional, kita prioritaskan dulu di daerah-daerah yang memang ada industrinya, sehingga demikian ini lebih cepat melayat, diketahui apa bahaya dari asbestos. Menurut saya itu untuk kampanye. Sedangkan untuk K3 memang ini harus diatur di dalam peraturan perundangan, paling tidak melalui keputusan presiden lah. Katakanlah kalau sekarang di jaminan kesehatan itu belum termasuk, maka ini juga harus masuk dalam penyakit akibat kerja. Sebab ada pembatasan di kesehatan, di jaminan kesehatan itu penyakit-penyakit yang tidak dijamin oleh Badan BPJS Kesehatan. Nah, kita nanti juga periksa lagi apakah masalah-masalah penyakit akibat kerja ini termasuk asbestos sudah terjamin atau tidak. Kalau tidak, itu juga perlu kita usulkan supaya itu masuk dalam jaminan kesehatan. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bung Sofyan yang tadi menekankan terkait dengan pentingnya data, dan saya kira ini menjadi hal yang perlu kita garis bawahi begitu, karena dengan adanya data tentu kita akan bisa melihat lebih tegas tentang seberapa jauh sebenarnya dampak dari asbes ini bisa ditelusuri. Dan tadi juga kita penting juga untuk mulai menyisir begitu ya, regulasi seperti apa yang dibutuhkan untuk memastikan terkait dengan dampak-dampak asbes ini juga termaktub dalam regulasi yang memberikan kepastian keselamatan dan kesehatan kerja. Berikutnya Pak Ridwan Panjaitan dari MSPMI yang juga ahli K3, mungkin bisa disampaikan Pak tentang mengapa sih soal K3 ini menjadi bagian yang penting dan kita terus mesti menyuarakan isu ini, tidak boleh tenggelam gitu dari waktu ke waktu. Ya, terima kasih. Sebenarnya masalah K3 sebetulnya itu harus jelas-jelas diterapkan di dunia kerja. Karena K3 adalah suatu ilmu pengetahuan yang manakala diterapkan, itu akan mencegah terjadinya penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Kemudian secara ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan yang juga bila diterapkan akan bisa mencegah terjadinya terhindarnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Debu atau debu asbes itu adalah satu bagian daripada debu. Sedangkan debu itu adalah dispersi partikel padat dalam udara yang mengamali udara kemudian terhirup oleh kita. Nah, itu kemudian masuk ke dalam paru-paru kita sehingga menjadikan bahaya. Debu ini, dan ini yang paling bahaya asbes ini. Artinya semua debu juga sebetulnya berbahaya. Tapi asbes ini secara spesifik kita pelajari, ini dapat mengakibatkan penyakit kanker. Saya kira laboratorium di beberapa negara juga sudah menunjukkan bahwa banyak orang terpapar asbes dan mengakibatkan penyakitnya disebut asbestosis. Sehingga kami dari Serikat Pekerja Metal Indonesia atau dari Serikat Pekerja itu mengharapkan kita semua mengetahui akan efek dan akibat daripada asbes ini. Sehingga kita bisa
pertama kita kalau bisa menghindari penggunaan asbes itu, kalau tidak bisa kita harus melakukan engineering control, yaitu perbaikan di mesin-mesin supaya jangan terjadi paparan asbes di dalam udara. Yang ketiga adalah tentang apa namanya improvement ya, improvement tadi yang kedua. Yang ketiga adalah administratif. Ya. Administratif itu secara hukum kita harus berikan kepada pemerintah apa-apa saja yang dilarang, apa-apa saja diperbolehkan, supaya ini benar-benar jangan seperti cuman informasi saja. Saya kira itu yang terakhir itu adalah sebetulnya PPE. PPE itu pertahanan terakhir sebetulnya. Jadi percuma juga kalau kita pakai PPE pekerjanya, sementara debunya berterbangan di lingkungan sekitar perusahaan atau pabrik. Maka itu akan terpapar. Kalau informasinya mengatakan bahwa sekitar 500 meter dari paparan asbes itu akan terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi saya kira memang benar-benar harus kita hindari nih pemaparan asbes ini secara besar gitu ya. Jadi tidak boleh terpapar sedemikian rupa. Tadi seperti yang diseminarkan bahwa tidak jumlah persentase asbes itu, tetapi memang berapa persen pun asbes itu berbahaya. Justru satu partikel pun itu berbahaya, apalagi beribu-ribu partikel. Itu harus kita hindari sebetulnya. Saya kira demikian penjelasan kami dari K3SP ini. Gitu. Ya, baik. Terima kasih teman-teman, Pak Ridwan, Bung Slamet, Pak Sofyan atas penjelasannya. Dan saya kira ini menjadi momentum bagi KSPI, bagi kelas pekerja di Indonesia, untuk mulai kembali menggaungkan tentang pentingnya K3 dan sekaligus juga memberikan edukasi, memberikan penyadaran, dan mengkampanyekan tentang bahaya dari asbes agar para pekerja tidak dirugikan dari keberadaan asbes yang seringkali juga ada di tempat mereka bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.